Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua dalam program Dialog Development. Tema yang kami pilih pada saat ini adalah prospek dan peran bursa berjangka bagi pembangunan nasional. Kenapa kami memilih tema ini? Karena pada zaman modern ini, kita mempunyai banyak pilihan untuk mencari nafkah dan juga mempunyai banyak pilihan untuk menyimpan apa yang telah kita dapat sekaligus mengembangkannya. Dan salah satunya adalah Bursa Berjangka Jakarta yang umurnya sudah kurang lebih 1 dasawarsa. Dan selama itu pula dipimpin oleh Pak Hasan Sen Mahmud sebagai Direktur Utama. Dan karena itu pula saat ini di studio telah hadir Pak Hasan Sen Mahmud. Halo Pak Hasan, apa kabar nih Pak? Baik, alhamdulillah Pak Gigi. Ya, Anda sudah sangat lama memimpin Bursa Berjangka Jakarta dan sebelumnya Anda juga di Bursa Efek Jakarta. Ya, kenapa Pak kira-kira harus diadakan Bursa Berjangka Jakarta ini di samping Bursa Efek? Saya meyakini bahwa Bursa Berjangka yang berfungsi baik itu merupakan salah satu pilar ekonomi dalam sistem perekonomian pasar. Salah satu fungsi dari banyak fungsi yang bisa ditonjolkan adalah price discovery. Jadi bursa berjangka itu membuat sebuah mekanisme yang memungkinkan sebuah komoditi menghasilkan referensi harga yang terpercaya. Nah, saya sering mengatakan salah satu tragedi ekonomi Indonesia adalah fakta bahwa kita produsen utama di banyak produk, tetapi tidak ada satupun harganya, referensi harganya dalam negeri. Kita ambil contoh CPO misalnya. Kita produsen terbesar di dunia, tapi even pemerintah ketika mau menetapkan referensi harga dalam penetapan pajak ekspor, referensinya ke Rotterdam. Menurut saya itu tragedi ekonomi Indonesia. Ya, itu mungkin tidak hanya CPO, tapi coklat juga Pak ya? Coklat kita nomor 3, kakao kita nomor 3, dan punya potensi nomor 1. Kalau kita tanya sama orang komersial interest, mulai dari petani, mulai dari eksportir, grinder, prosesor, pedagang, maka kiblatnya ke New York. Ya, jadi saya suka guyon mengatakan seperti ini. Sebenarnya kita punya kapasitas untuk jadi imam, tetapi kita ditakdirkan jadi makmum. Nah, itu kira-kira apa Pak persoalannya Pak? Sehingga kita bisa menghadapi situasi yang kelihatannya macet. Bahkan ada yang mengatakan bahwa bursa berjangka di Indonesia ini bukannya macet sebenarnya, malah mundur dari tahun ke tahun. Saya lebih suka mengatakan berjalan di tempat, walaupun saya berada di sini. Tapi memang ada 2 fakta objektif, bukan maksudnya membela diri karena saya berasal dari industri sini. Ada 2 fakta objektif yang perlu dikemukakan. Pertama, berbeda dengan bursa efek yang unik, bursa berjangka itu truly globalized, global competition. Ilustrasinya begini, kalau di bursa efek Indonesia ada saham Telkom, di Singapura ada saham Telkom, di Malaysia ada saham Telkom, tapi itu bukan substitusi, unik. Tapi ketika kita berbicara derivatif komoditi, emas, kakao, perak dan segala macam, nggak ada. Nah, itu betul-betul global competition. Dan empiris membuktikan bahwa, even ambil contoh minyak misalnya. Minyak itu nilai transaksinya per tahun di atas 500 miliar US dollar. Tapi hanya ada 2 bursa yang sukses. Kakao hanya 1, kopi robusta hanya 1. Dan itu bukan kita. Kenapa bukan kita? Ya, kalau saya ngambil analogi sprinter, ketika kompetisinya global, sementara pesaing kita sudah 100 tahun ke depan dan kita baru start sekarang, untuk jadi pemenang, barangkali nggak perlu saya teruskan. Nah, itu kira-kira. Jadi itu fakta objektifnya. Oh iya, dan sekarang ini Pak, berapa banyak Pak pemain di Bursa Berjangka Jakarta? Saya kira masih dalam hitungan ribuan. Masih dalam hitungan ribuan. Saya tidak tahu orangnya, tapi kita bisa melihat dari jumlah rekening yang bermain. Itu masih dalam jumlah ribuan. Masih sangat-sangat kecil. Sehingga masih sulit untuk dijadikan satu patokan kondisi perekonomian pada saat itu Pak? Belum. Itu sebabnya saya katakan kita tuh mengalami tragedi. Kita produsen dari banyak produk, tapi yang menentukan harga ada locus price-nya itu ada di luar. Dan tragedi ini berlanjut ketika produk Indonesia itu harganya selalu terdiskon karena locus price-nya ada di situ. Jadi kita ambil contohnya CPO Rotterdam. Harga CPO Indonesia itu paling tidak selalu dikoreksi dengan cost operate and insurance, jadi ongkos angkut.
paling tidak $100 di bawah harga Rotterdam. Terus apakah Bapak melihat adanya kemungkinan bagi Indonesia untuk menempuh jalan pintas dalam rangka pengembangan bursa berjangka, Pak? Kalau kita memiliki komitmen total, sangat besar. Sangat besar. Cuman persoalannya adalah, ini ada dua sisi. Dari satu sisi, market players. Jadi kalau kita misalnya, saya berbicara dengan orang-orang CPO. Kalau kita bikin kontraknya di BBG, mau nggak Anda dagang? Dia bilang, kenapa saya mesti dagang di sini? Saya dengan gampang bisa dagang melalui BlackBerry, saya bisa dagang di Kuala Lumpur. Orang kakao itu silakan tanya, dengan BlackBerry dia dagang di New York, siang malam 24 jam. Kenapa saya mesti dagang di sini? Gitu. Jadi pada tahap dari segi market players mungkin perlu digeliti rasa nasionalisme. Kalau rasa nasionalisme itu masih relevan untuk zaman ini. Jadi rasanya peluang kita besar. Dan yang kedua adalah support dari pemerintah. Saya suka agak sinikal mengatakan bursa berjangka itu bukan hanya sekedar anak bungsu, tapi juga anak tiri. Karena saya kan berasal dari Bursa Efek kan. Bursa Efek itu dari tahun 77 sampai 91 100% disubsidi oleh government budget, oleh anggaran belanja negara. Setelah dia layak, baru dijadikan swasta. BBJ sejak berdiri pertama kali tidak pernah mendapat 1 sen pun support dari pemerintah. Jadi begitu lahir kita disuruh cari susu sendiri. Nah, berlangsung sampai sekarang. Sampai sekarang tertati-tati. Ya, jadi dua hal ini kalau kita komit, support dari pemerintah yang kuat, lalu kemudian market players-nya sadar bahwa kita punya peluang untuk jadi referensi dunia, pasti jalan, saya kira jalan. Tapi ya seperti itulah kondisinya. Dan ini bukan masalah baru, dan orang mungkin hanya akan mengatakan, nah itulah Indonesia. Tapi apakah tidak ada kemungkinan, Pak, misalnya bursa berjangka Jakarta ini bekerja sama dengan bursa berjangka di Kuala Lumpur atau Singapura atau Tokyo yang sudah sangat leading di pasar Asia sekarang ini? Pada saat ini paling tidak BBJ punya 3 nota kesepakatan dengan Malaysia. Bursa Malaysia, lalu dengan MCX India, Multi Commodity Exchange, dengan KRX Korea. Tapi karena karakteristik global competition ini, persoalannya adalah mencari ruang kerjasama yang win-win dan bukan kanibalisme. Jadi kita ambil contoh, produsen terbesar CPO Indonesia, produsen kedua Malaysia. Nah, kiblat harga futures CPO ada di Kuala Lumpur, dan mereka tidak mau kehilangan posisi mereka sebagai imam. Jadi, ya orang Indonesia sudah convenient main di situ. Paling-paling bentuk kerjasama yang konkret, kita harus create kontrak yang berbeda, sehingga kemudian bisa saling nunjang. Jadi kita menunjang market mereka untuk Indonesia, mereka menunjang. Itu gagasan. Itu gagasannya. Tapi kontrak seperti itu, kita belum tahu produknya apa. Belum lagi kalau kita berbicara ketimpangan teknologi platform, mereka sudah advance, maju, sementara kita masih primitif. Saya harus menggunakan kata ini walaupun terdengar agak sinis. Jadi repot, sangat-sangat repot. Apakah Pak Hasan nggak ada upaya, atau mungkin sudah berupaya tapi belum didengar gitu, untuk menekan pemerintah atau paling tidak mempengaruhi pemerintah agar memberi perhatian lebih serius ke BBJ, setidaknya sama dengan perhatian yang pernah diberikan kepada Bursa Efek Jakarta di masa lalu, Pak? Itu lingkaran setannya kan. Lingkaran setannya itu perdagangan berjangka itu masih black box, termasuk di pengambilan keputusan. Tapi karena ketidakmengertian itu, mereka menganggap bahwa bursa berjangka itu tidak penting. Ketika dia menjadi prioritas bawah, lalu kemudian upaya kita, nah, saya itu kan anak nakal kan ya, begitu saya diangkat tahun 99 jadi dirut BBJ, itu praktis semua menteri yang terkait perekonomian saya kirimin surat. Paling tidak minta kesempatan audiensi mengenai itu. Yang jawab cuma 1-2, dan itu pun kemudian tidak jadi ketemu. Jadi perdagangan berjangka bagi banyak pengambilan keputusan tidak memiliki makna apapun, tidak memiliki signifikan. Nah, mulainya dari mana untuk edukasi ke situ? Ya, itu faktanya seperti itu. Ya, dengan demikian kelihatannya masih berat bagi kita untuk mengharapkan bahwa bursa berjangka akan memiliki peran yang signifikan bagi pembangunan nasional sejauh ini, Pak. Tentu kita harus menunggu sampai para pengambilan keputusan itu sadar bahwa ini sangat penting, sangat penting.
Nah, lalu kemudian mengajak komitmen para pelaku pasar untuk kemudian sama-sama membangun. Karena kue perdagangan berjangka itu hanya mungkin jadi kalau kita kemudian mengadunya bersama-sama. Tanpa itu saya kira berat ya. Berat. Padahal Indonesia itu sangat tergantung pada ekspor komoditas Pak belakangan ini. Betul. Nah, ekspornya sih sebenarnya jalan secara fisik. Cuman ya repotnya karena harga kita didikte dari luar. Jadi dalam bahasa ayah saya yang seorang petani kopi di kampung kecil sana, dia bilang, "Nak, ya tugas Bapak ini berproduksi, harga itu nasib." Iya, yang menentukan orang di luar sana, Pak ya. Oke pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan ini kami akan segera kembali. Pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih untuk mengikuti program Dialog Development sampai saat ini. Dan apabila Anda ingin mengirim pesan atau apapun isinya, Anda bisa kirim SMS ke 089 6 kali 788 atau ke info@qchannel.tv. Dan saya akan segera kembali ke Pak Hasan Zain Mahmud. Pak Hasan, ini kalau kita lihat kan bursa berjangka ini sebenarnya suatu pasar yang sangat modern, yang sangat canggih, bahkan mungkin super canggih. Betul. Semua perkembangan teknologi informasi harus diikuti. Betul. Akan tetapi kalau saya lihat dari apa yang Bapak ungkapkan tadi, kita sangat jauh ketinggalan. Betul. Untuk mengikuti perkembangan ini. Dan ini bagaimana Pak dampaknya Pak terhadap para pemain di Indonesia? Itu salah satu kendala.